Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Vidya Syifa dan Ardian Johanka, akan mempresentasikan tentang oksidasi biologi. Tujuan dari oksidasi biologi yang pertama memahami arti potensial redox, yang kedua mengidentifikasi 4 golongan enzim, yang ketiga menjelaskan kerja oksidase, yang keempat menunjukkan 2 fungsi utama dehidrogenase, yang kelima mengidentifikasi 2 jenis enzim hidroperoksidase, yang keenam menyebutkan 2 tahap reaksi katalis oleh oksigenase, yang ketujuh, dapat memahami peran sitokrom P450. Dan yang terakhir, menjelaskan reaksi yang dikatalisis superoksida dismutase. Oksidasi biologi adalah reaksi suatu zat dengan molekul oksigen. Adapun peran biomedis secara kimia yaitu oksidasi merupakan pengeluaran elektron dan reduksi merupakan penambahan elektron. Dalam makhluk hidup, ada pengurangan elektron, sehingga makhluk hidup membutuhkan oksigen melalui respirasi. Respirasi yaitu proses sel memperoleh energi dalam bentuk ATP dari reaksi terkendali hidrogen dengan oksigen untuk membentuk air. Selanjutnya yaitu ada potensial redox, yaitu perubahan energi bebas dapat dinyatakan dengan potensial redox. Dalam reaksi yang melibatkan oksidasi dan reduksi, perubahan energi bebas setara dengan kecenderungan reaktan mendonasikan atau menerima elektron. Oleh sebab itu, selain menyatakan perubahan energi bebas dalam bentuk delta GO dengan cara yang sama, kita dapat menyatakannya secara numerik sebagai potensial redox atau oksidasi reduksi. Adapun enzim yang berperan dalam oksidasi dan molekul, yaitu oksidoreduktase. Oksidoreduktase dibagi menjadi 4 enzim. Yang pertama ada oksidase, yaitu menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogen. Yang kedua, dehidrogenase, yaitu tidak dapat menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogen. Enzim ini menggunakan nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD atau flavin adenin dinukleotida atau FAD sebagai zat pengoksidasi yang dapat reduksi. Yang ketiga ada hidroperoksidase, yaitu enzim yang memainkan peran penting dalam melindungi tubuh terhadap efek berbahaya dari spesies oksigen reaktif atau ROS. ROS adalah oksigen yang sangat reaktif, mengandung molekul seperti peroksida yang terbentuk selama metabolisme normal, tetapi dapat merusak jika berakumulasi. Yang terakhir ada oksigenase, yaitu enzim yang mengatalisis pemindahan langsung dan penggabungan oksigen ke dalam molekul substrat. Selanjutnya ada penjelasan tentang oksidase. Enzim ini menghasilkan air atau hidrogen peroksida sebagai produk reaksi dengan melibatkan pemberian atom hidrogen. Contoh oksidase itu yang pertama ada sitokrom oksidase, yaitu suatu hemoprotein yang terdistribusi luas dalam banyak jaringan. Memiliki gugus prostetik heme yang biasa terdapat di mioglobin, hemoglobin, dan sitrokom lain. Kerja enzim ini dihambat oleh karbon monoksida, sianida, dan hidrogen sulfida, dan penghambatan ini menyebabkan keracunan dengan menghambat respirasi seluler. Yang kedua ada flavoprotein. Enzim ini mengandung flavin mononukleotida atau flavin adenin dinukleotida sebagai gugus prostetik. FMN dan FAD dibentuk dalam tubuh dari vitamin riboflavin. Contoh, asam L-amino terdapat di ginjal dengan deaminasi spesifikasi umum untuk oksidatif asam amino alami. Yang kedua ada santin, yang itu mengandung molibdenum dan berperan penting dalam perubahan basa purin jadi asam urat. Yang terakhir ada aldehida dehidrogenase, yaitu enzim yang terikat FAD terdapat di hati mamalia yang mengandung molibdenum dan besi non-heme yang bekerja pada substrat aldehida dan N-heteroksiklik.
Selanjutnya ada enzim dehidrogenase. Fungsi utama enzim ini adalah memindahkan hidrogen dari suatu substrat ke substrat lain. Sering menggunakan koenzim atau pembawa hidrogen yang umum, misalnya NAD atau FAD. Enzim ini terikat dengan NAD untuk mengatalisis reaksi oksidoreduksi dalam jalur oksidatif metabolisme, dalam glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai respirasi mitokondria. Yang kedua terikat dengan FAD, yaitu pemindahan elektron dalam kerantai respiratorik mitokondria. Contohnya yaitu suksinat dehidrogenase, asil-CoA dehidrogenase, dan gliserol 3-fosfat dehidrogenase mitokondria. Yang kedua yaitu pemindahan elektron pada rantai respiratorik transport elektron dari substrat ke oksigen. Enzim-enzim selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ardian. Untuk selanjutnya, dipersilakan. Baik, terima kasih Siva atas waktunya. Kenalkan, saya Ardian Johaka dan izinkan saya melanjutkan presentasi pada kali ini. Enzim ketiga yang akan kita pelajari pada presentasi kali ini dinamakan enzim hidroperoksidase. Enzim ini berperan melindungi tubuh dari spesies oksigen reaktif yang disebut dengan ROS. ROS adalah oksigen sangat reaktif yang mengandung molekul seperti peroksida yang terbentuk selama metabolisme normal, namun dapat merusak jika terus berakumulasi. Akumulasi ROS ini dapat menyebabkan penyakit termasuk kanker, aterosklerosis, serta proses penuaan pada umumnya. Enzim ini digolongkan menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah peroksidase. Enzim peroksidase ditemukan di dalam susu, leukosit, trombosit, dan jaringan lain yang terlibat dalam metabolisme eikosanoid. Enzim peroksidase ini membutuhkan bahan baku yang digunakan sebagai akseptor elektron. Dapat kita lihat dari proses reaksi di gambar bawah ini, bahwa hidrogen peroksida ditambah dengan bahannya dan dikatalisis oleh enzim peroksidase akan menghasilkan air dan substrat sisanya akan menghilang. Sementara pada enzim katalase, enzim ini tidak memerlukan bahan baku. Enzim katalase menggunakan hidrogen peroksida itu sendiri sebagai donor elektron dan reseptor elektron. Begitu ya. Dan ternyata enzim katalase ini setelah dilihat dan diteliti, dia adalah suatu hemoprotein yang mengandung 4 gugus heme. Dan enzim katalase ini ditemukan di darah, di sumsum tulang, di membran mukosa, bahkan di ginjal dan enzim keempat yang kita akan pelajari dinamakan enzim oksigenase. Enzim ini berhubungan dengan sintesis atau pengurangan berbagai jenis metabolit. Enzim golongan ini mengkatalisis penggabungan oksigen ke dalam suatu substrat dengan dua tahap. Tahap pertama, oksigen akan berinteraksi dengan enzim di bagian aktifnya. Kemudian, oksigen yang terikat tersebut akan direduksi atau bahkan dipindahkan ke dalam substratnya. Enzim ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu enzim deoksigenase dengan contoh seperti enzim hati atau yang dinamakan juga, ada juga enzim dinamakan homogen tisat dioksigenase dan lain-lain. Dapat dilihat juga bahwa enzim ini menggabungkan substrat molekul oksigen dengan substrat lainnya. Jadi menjadi sebuah molekul substrat oksida. Sementara kategori berikutnya adalah kategori yang dinamakan monooksigenase. Dan ternyata enzim ini memiliki fungsi campuran sebagai oksidase dan hidroksilase. Contoh enzim ini adalah sitokrom P450. Dan sitokrom P450 ini adalah salah satu superfamili yang sangat penting
dan sangat menarik untuk kita bahas. Sitokrom ini bertempat di RE bagian hati dan usus, tapi juga ditemukan di mitokondria. Kenapa sitokrom P450 ini sangat menarik? Ternyata sitokrom P450 ini mengandung heme dan 50 lebih dari 50 golongan enzim ini sudah ditemukan di dalam genom manusia. Kenapa dia menjadi penting? Karena dia berperan dalam rantai transport elektron, di mana kedua NADH dan NADPH dapat menduplikasikan ekivalensi reduksi. Ya, dapat dilihat dari gambar di bawah ini ada dua kelas dari sitokrom P450. Dan kenapa sangat menarik untuk dibahas? Karena sitokrom P450 ini bertanggung jawab atas sekitar 75% modifikasi dan degradasi obat yang berlangsung di dalam tubuh. Jadi dan untuk kali ini kita akan bahas secara singkat saja. Untuk slide selanjutnya adalah kita akan membahas apa yang dinamakan superoksida dismutase atau SOD. Nah, enzim ini juga berperan dalam membersihkan radikal bebas anion superoksida yang disebut O2-. Dan ini enzim ini terdapat di semua jaringan aerob, terutama di mitokondria dan sitosol. Nah, radikal bebas ini dapat terbentuk apabila senyawa flavin tereduksi. Contohnya dalam santin oksidase. Dia akan mengalami reoksidasi secara univalen oleh molekul oksigen. Ya, dapat dilihat di gambar di sini bahwa tadinya ada O2, dia akan teroksidasi atau disebut reoksidasi menjadi O2-. Sementara si flavin ini akan menjadi hidrogennya akan lepas, gitu ya. Dan superoksida ini yang kita dapat dari reduksi flavin ini mampu mereduksi sitokrom C dan ini menjadi masalah, gitu. Nah, untuk menghilangkan masalah ini diperlukanlah enzim yang dinamakan SOD. Dan SOD ini mampu mengkatalisis superoksida ini menjadi oksigen dan hidrogen peroksida, gitu. Nah, kadang-kadang dari tubuh kita kekurangan SOD, makanya kita perlu yang dinamakan antioksidan. Jadi penting sekali bagi kita untuk mengkonsumsi antioksidan untuk mengurangi toksisitas oksigen. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini adalah di dalam sistem biologis sama dalam sistem kimia kita mengenal ada yang namanya oksidasi atau donor elektron, di mana oksidasi itu juga akan selalu diiringi dengan reduksi. Dan pada presentasi kali ini juga kita telah mempelajari sebuah enzim bernama oksidoredukase yang memiliki berbagai fungsi dalam metabolisme. Oksidoredukase ini memiliki 4 jenis enzim, di mana masing-masing enzim juga memiliki perannya masing-masing. Enzim oksidase dan dehidrogenase berperan dalam respirasi, sementara hidroperoksidase melindungi tubuh dari kerusakan oleh radikal bebas, dan oksigenase memperantarai hidroksilasi obat dan ferment. Selain itu, kita juga memiliki sebuah enzim yang dinamakan superoksida dismutase yang disebut SOD untuk dapat melindungi toksisitas oksigen yang disebabkan oleh radikal bebas superoksida. Sekian presentasi dari kami. Saya Ardian Johanka dan teman saya Widya Siva mengucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di komen YouTube di bawah ini. Terima kasih.